kegiatan siang hari ini yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dari di sekolah, di kelas ya Bu, terbentuknya keyakinan sekolah dan menumbuhkan motivasi internal pada diri pendidik. Ya, jadi dari masing-masing pendidik itu mengenai budaya positif itu tidak ada yang disuruh-suruh atau karena keterpaksaan atau karena apa, tapi timbul dari dalam diri sendiri, kesadaran masing-masing pendidik. Itu yang diharapkan Bu, bukan pengennya saya pengen di alam, aku pengen dapat penghargaan, aku pengen dapat ujian, seperti itu ya Bu. Tapi memang berasal ikhlas ya dari lubuk hati yang paling dalam ya. Jadi tidak ada faktor-faktor yang dari luar. Kebanyakan memang masih banyak karena faktor-faktor dari luar, eksternal ya. Sebenarnya kita sebagai ini mencoba untuk berusaha sebaik mungkin supaya kesadaran itu timbul dari diri kita sendiri, ya, dari pribadi kita sendiri. Next. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Kira-kira ibu-ibu semuanya yang ada di sini boleh menjawab sebisanya, semampunya, ya. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah betul, ibu-ibu? Ya. Baik, kita tampung dulu ya Bu. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira betul apa tidak? Yo, dari Biati kira-kira seperti itu. Oh, berarti jawabnya seperti itu. Ada lagi yang mau jawab? Ya. Jadi membaca menurut Ibu dan membersihkan ruangan dan atau misalnya yang lainnya itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ya itu. Tahu dulu ya Bu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, betul atau tidak? Menurut Ibu betul ya? Oke, jadi pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya bilang betul ya tadi ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Ibu betul ya Bu ya? Nah, ternyata Ibu, setelah saya belajar di program guru penggerak ini, ya, bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Karena apa? Hukuman itu bisa menjadi anak-anak trauma, ya, anak-anak trauma. Misalnya anak-anak itu menjadi pendiam, menjadi tidak bersemangat untuk belajar, ya. Terus hukuman itu menjadi anak ketakutan, ketidaknyamanan, ya, seperti itu. Jadi malah tambah bener, malah tambah berontak, ya, yang Ibu lihat seperti itu ya Bu. Ya. Jadi hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, malah anaknya jadi memberontak, ketakutan, ketidaknyamanan dan lain-lain yang hal-hal negatif ya Bu. Ya, menunjuknya ke negatif. Padahal di sini mau mendisiplinkan anak dengan budaya positif, ya. Pemberian hukuman dengan hal positif, nih, pemberian hukuman tapi kesannya itu positif. Membaca silakan, membaca sambil menunggu kegiatan pembelajaran selanjutnya, ya, membaca di perpustakaan. Berarti itu kan kesannya dikucilkan ya Bu. Sendiri di ruangan tersendiri, sendirian, gak ada temennya, gak ada yang ngajak ngobrol. Itu kelihatannya sepele Bu, menyendiri di sana. Ya, maksudnya memenuhi tugas karena tadi tidak mendengarkan gurunya misalnya, terus dihukum di sebelah sana untuk membaca. Nanti kamu dihukum, suruh membersihkan kamar mandi, suruh membersihkan halaman, seperti itu. Padahal di dalam hati anak-anak itu apa Bu? Tersiksa. Aku kayak begini, saya dikucilkan, maksudnya disendirikan sendiri, tidak bisa bergabung dengan yang lainnya, ya. Itu seperti itu Bu, kelihatannya kan sepele, tapi mereka punya ada yang dendam ya Bu sama ibunya, sama bapak gurunya. Seperti kejadian kemarin ada ya Bu di WA ya, itu ada kesel bapak gurunya,
seperti itu. Kita yang penting seperti itu ya. Hubungan maki-maki, marah-marah seperti itu di dunia pendidikan baik tidak ada, dihilangkan seperti itu. Jadi kita bisa sekolah dengan perasaan aman, nyaman, menyenangkan dan bahagia. Ya Bu ya, tidak ada hal-hal yang menakutkan. Pokoknya harus bahagia. Oke, nanti nggak bisa ya Bu ya. Kalau misalnya hukuman walaupun sepositif apapun ya, ini contohnya tetap aja mereka punya pikiran sendiri ya, yang merasa dikucilkan dari teman-teman yang lain. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaannya seperti apa? Ya, kalau misalnya diberi penghargaan, misalnya berbuat baik terus diberi jajan, berbuat baik diberi permen. Nanti lama-lama mereka itu pengennya berbuat, tapi pengennya yang ada imbalannya. Takutnya seperti itu, berkelanjutan. Ya, pamrih berarti ya. Iya, itu tidak baik ya. Itu mendingan dihilangkan hal seperti itu ya. Jadi yang namanya penghargaan, kecuali Bu, apresiasi ya, mengapresiasi itu boleh. Tapi kalau bentuk penghargaan, misalnya hadiah, pujian yang terlalu berlebihan, yang takutnya anaknya tuh mengharap-harap terus. Nanti kalau yang nggak ada ngasih hadiah, suka, nggak mau, nggak ada hadiahnya, tuh ya. Jadi tidak dibudayakan untuk yang penghargaan. Tapi kalau apresiasi